Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida. Saya dari kelas TBI 3D dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, karena adanya tuntutan masyarakat akan kebutuhan pendidikan, membuat pendidikan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Pendidikan juga dapat menjadi kunci kemajuan dan keberhasilan dalam suatu negara. Nah, agar kebutuhan dalam suatu masyarakat itu terpenuhi, maka di dalam Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal yang sering juga disebut sebagai pendidikan sekolah, pendidikan non-formal dan informal yang disebut pula sistem pendidikan di luar sekolah. Nah, bagaimana sih untuk membedakan ketiganya? Nah, yang pertama adalah konsep pendidikan formal. Apa sih konsep pendidikan formal itu? Nah, jadi konsep pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengan itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis, umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Nah, jadi contohnya itu kayak sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, seperti sampai dengan perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Nah, jadi pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang itu memiliki nilai, pengetahuan, keterampilan, nah, yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari yang meliputi pengaruh kehidupan keluarga, bagaimana dia bersosialisasi dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan sosial media. Nah, tetapi yang paling berpengaruh adalah kehidupan dalam keluarga, karena kita dididik, kita mendapatkan pendidikan karakteristik itu dalam keluarga, begitu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal itu? Jadi, pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan, dilakukan secara mandiri, atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya itu seperti course, bimbel atau les, baik dalam naungan lembaga ataupun tidak, karena kan itu pengajarnya menentukan sendiri dengan siapa dia akan mengajar ataupun di mana dia akan mengajar, seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan baik dalam kata-kata ataupun dalam penyampaian, saya ucapkan beribu-ribu maaf, karena saya masih belajar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.